Menegaskan tidak ada penegakan hukum dalam operasi Nusantara Cooling System atau NCS untuk menghadapi pemilu 2024. Operasi NCS akan mengedepankan pendekatan preemptif dan preventif. Operasi NCS ini didasarkan surat perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan tujuannya adalah meminimalisir konflik berlatar belakang SARA baik yang terjadi di masyarakat maupun ruang siber. Sasaran dari operasi segala bentuk potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata. Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, Bapak Kapolri juga menyampaikan dalam pidatonya pada tanggal 20 September lalu bahwa Polri dan masyarakat perlu bekerja sama dalam suatu cooling system yang mana guna mengantisipasi perpecahan dan potensi konflik di tengah-tengah masyarakat agar persatuan bangsa dapat terjaga dan pemilu yang damai dapat terwujud. Iya, menariknya lagi adalah bagaimana media, terutama jurnalis ini melihat peran operasi Nusantara Cooling System. Kami akan mengulasnya bersama dengan pemimpin redaksi MNC Trijaya Network, Gaib Maruto Sigit yang sudah bersama saya di studio sore hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum Mas Gaib. Waalaikumsalam, Van. Baik, Mas Gaib sendiri sebagai pemimpin redaksi begitu ya, yang mengontrol, mensupervisi bagaimana jalannya editorial tempat media Mas Gaib memimpin ini, melihat perlukah atau seurgensi itukah begitu operasi cooling system NCS ini begitu dilakukan oleh kepolisian terutama? Ya kalau kita lihat niatnya sih bagus. Menghindari konflik dan polarisasi dan mencegah timbulnya hoax yang begitu besar. Kalau kita lihat pengalamannya di tahun 2019 ya. Itu bagus sih sebenarnya. Dan ini perlu digelurakan ke masyarakat bahwa Nusantara Cooling System ini tidak ada penegakan hukum ya. Jadi tidak ada orang di penjara gitu. Tapi lebih tadi preemptif. Preemptif itu berarti bantuan untuk pembinaan kegiatan-kegiatan. Sementara preventif itu pengendalian dan juga pengawasan. Jadi benar-benar edukasi gitu. Jadi bukan untuk penegakan hukum. Dan ini penting untuk disampaikan ke publik supaya publik paham bahwa polarisasi, penyebaran hoax itu dampaknya luar biasa. Ini menjadi tanggung jawab bersama. Kalau urusan hoax dilakukan penegakan hukum, itu nggak akan habis karena mati setiap satu, penegakan hukum satu akan muncul 5. Setiap ada satu lagi akan muncul 10. Jadi yang dilakukan Polri udah benar, tinggal di lapangannya harus juga sesuai dengan apa yang disampaikan. Tepat sasaran juga Tepat sasaran juga. Okay. Dan ini yang nggak bisa dilakukan cuma oleh Polri. Makanya Polri mengajak para tokoh masyarakat, influencer, ulama, bahwa ini jadi tanggung jawab bersama. Tadi saya bilang, kalau Polri melakukan ini dengan penegakan hukum, satu orang hoax, tangkap. Orang melakukan ujaran kebencian yang berlebihan, tangkap. Indonesia luas dan pengguna internet sekarang tuh masif udah sekali. sekitar 215 juta orang udah pakai internet. Dan sekitar 167 juta orang itu menggunakan medsos. Bagaimana mengendalikan orang menggunakan internet, menggunakan jarinya dengan penegakan hukum? Nggak mungkin. Yang ada adalah udah hoaxnya banyak, terjadi ketegangan, terjadi kebencian dan makin amburadul. Dan penegakannya bisa jadi tidak efektif. Iya, tidak efektif dan malah menimbulkan dampak negatif. Masyarakat jadi marah. Apalagi kalau penegakan hukumnya berat sebelah. Kubu yang ini ditangkap, kubu yang ini enggak. Ini tebang pilih nih, atau ada keberpihakan dari kepolisian. Maka akan terjadi distrust. Kalau udah terjadi distrust, maka pemilu itu jadi nggak eligible juga akhirnya. Buat kita, apa yang dilakukan Polri ini harus didukung, tinggal kita awasi pelaksanaannya di lapangan. Bener nggak sesuai dengan janjinya, mengajak masyarakat, mengajak media, dan yang penting juga mengajak para influencer dan YouTuber. Jadi jangan cuma cari duit aja mereka. Tanggung jawab juga nih sama urusan ini. Jadi begitu juga dengan pemerintah, lembaga. Kalau urusan hoax, hal-hal yang seperti ini jangan cuma
dibebankan oleh kita di media. Kalau kita mah udah pasti, nggak disuruh, itu bagian dari tanggung jawab, ada di undang-undang, ada di kode etik. Tapi jangan sampai urusan itu aja yang tiga kita. Ini juga mesti disampaikan juga, edukasi ke influencer, ke YouTuber, supaya juga menjaga perasaan masyarakat, menjaga situasi yang kondusif. Dan kalau ada yang hal-hal yang tidak benar, langsung tuh disampaikan. Jadi nggak pakai lama gitu. Dan saling jaga satu sama lain begitu ya Mas Gaib ya. Nah, tapi kalau misalnya bicara mengenai, kalau tadi misalnya kontrol polisi atau ya katakanlah kontrol dari aparat berwenang di dunia nyata begitu terjadi atau bisa dilakukan dengan kita melihat begitu secara langsung. Tapi kan kalau seperti tadi Mas Gaib bilang di dunia siber atau di dunia maya kan banyak banget gitu akun yang masuk begitu, mati satu tumbuh 1000, belum lagi kalau misalnya satu akun ternyata satu orang atau satu ternak akun banyak banget begitu. Nah, ini gimana? Terutama kalau kita lihat di 2019 banyak banget yang namanya buzzer begitu, Mas Gaib. Jadi gini, memang ini mesti dipilah nih buat mereka. Jadi kan yang hanya punya satu akun pribadi, pakai nama pribadi. Jadi dia tidak menyembunyikan wajahnya, tidak menyembunyikan namanya. Artinya dia terbuka. Terus ketika dia melakukan menyebar informasi hoax, itu bisa diedukasi. Itu clear itu. Tapi buat mereka yang memang berternak, memang berternak akun, atau mereka menjadi buzzer, yang memang itu pekerjaannya, itu memang harus dilakukan tindakan hukum. Itu pidana ya? Itu pidana. Tapi kalau buat mereka yang memang punya akunnya cuma satu, dia memproklamirkan wajahnya di situ, namanya asli, segala macam, itu bisa dilakukan pembinaan yang tadi tuh. Masuk dalam ranahnya NCS itu ya? Itu masuk. Tapi kalau memang dia menjadi industri buzzer, itu memang harus ditindak. Karena dia mendapatkan untung dari situ. Dan dia punya niat. Dia punya niat untuk menyebarkan hoax. Bukan cuma misinformasi, tapi disinformasi. Jadi dia menyebarkan informasi palsu dengan niat sengaja. Kalau misinformasi itu dia dapat, terus dia kirim. Tanpa dicek dulu Tanpa dicek dulu. Dia merasa itu benar, tapi itu salah. Itu kan nggak ada niat kan. Jadi itu yang harus dilakukan. Dan dipisahkan dulu ya sebenarnya. Karena apa? Kominfo tuh terakhir kemarin bilang ada 800.000 situs hoax. Itu situsnya aja ya. Belum medsosnya, akunnya. Jadi begitu banyak tuh akun. Jadi memang harus dipilah, niatnya baik, tapi di lapangannya mungkin akan ada dikit-dikit kendala. Khilaf ya. Tapi memang inilah kita harus dukung supaya masyarakat teredukasi juga bahwa hati-hati menyebarkan informasi. Kan kita suka lihat kalau di grup RT, grup RW, grup keluarga kan, kadang suka nyebar-nyebar gitu. Dia nggak tahu. Nah, dia setelah melakukan misinformasi itu, dia merasa itu benar, disebar. Jadi istilah dibaca dulu sebelum di-share, dibagi. Itu harus penting tuh dilakukan, termasuk tugas dari kita di media gitu. Berarti tugas kita sebagai media adalah untuk menyampaikan informasi yang benar. Jika kita sendiri gitu awak media yang ternyata terlibat dalam sebuah misinformasi atau disinformasi tersebut, tentunya juga pidana menanti ya. Ya, kalau media menyebarkan misinformasi itu kita bisa minta maaf. Dia bisa minta maaf. Ada hak juga di situ. Ada hak juga, kita minta maaf. Terus kalau ada yang melaporkan nggak masalah. Nanti laporan ke Dewan Pers gitu. Tapi yang penting ini otokritik buat kita di media ya. Kalau dulu ya Mbak, dulu apa yang jadi berita di media itu jadi obrolan di media sosial. Kalau sekarang nih kebalik. Apa yang ada di media sosial itu jadi obrolan di media. Dan it's nothing wrong with that ya. Dulu media sosial mengambil berita dari media mainstream. Sekarang kebalik nih. Justru media mainstream yang mengambil berita di media sosial. Kalau ngambil nggak masalah, no problem. Asal ketika diambil kita cek dulu bahwa apa yang kita ambil ini benar. Karena kita ini kayak landing the last resort. Jadi orang itu kalau melihat media mainstream itu benar. Jadi kalau ada media sosial berkeliaran, cek and rechecknya ke media dia nggak percaya nih mainstream. Kita. Cek dulu, ada nggak nih di iNews? Kalau di iNews ada, di Sindo News ada, berarti ini benar. Yang repot begitu di media sosial beredar, ternyata hoax. Ternyata di media mainstreamnya juga beredar juga, hoax juga. Terus masyarakat percaya sama siapa? Ini jadi momentum buat kita bahwa kita harus
Oke, sumber tuh boleh dari mana aja. Tapi ketika kita ambil, pastikan bahwa apa yang kita ambil itu tepat, kita cek-recek dulu, begitu kita yakin baru kita upload, baru kita naikin. Nah, kalau misalkan udah terlanjur kita naikin ternyata itu salah, cepat-cepat kita langsung take down dan kita minta maaf. Dan kita ambil yang benar. Itu juga bentuk pertanggungjawaban ya? Nah itu. Baik. Tapi kalau media sosial kan kalau salah mau gimana? Jutaan orang pakai akun sendiri, kalau salah ya udah. Maka kalau media kan gampang tuh di ini. Maka tugas kita tuh sekarang untuk mendukung NCS ini, jurnalis, produser, siapapun, pastikan terutama reporter apa yang kita ambil itu sesuai dengan fakta, tanpa kita lebih-lebihkan, terus teman-teman yang ada di newsroom juga begitu, kalau mengambil dari media sosial artis, dari media sosial tokoh masyarakat, itu pastikan bahwa apa yang diambil itu benar dan itu akunnya yang orang yang bersangkutan. Kita telepon, Bang ini benar nih, Abang ngomong gini di akun, iya benar, itu akun saya. Di WA biar ada bukti, begitu kita naikin, udah ada buktinya, jangan sampai dibilang itu bukan akun saya. Nah itu yang itu dilematis, tapi kalau kita udah konfirmasi, udah clear bahwa kita yakin bahwa ini akunnya dia, oke, lebih cakep lagi kita wawancara ulang. Jadi itu juga bisa menjadi sebuah media klarifikasi. Benar, begitu ya. Jangan jadi media yang pengen gampangnya aja. Oh dapat viral cepet gitu langsung ya. langsung naik. Ternyata itu bukan akun dia dan Anda nggak izin ngambil akun saya. Apa hak Anda untuk ngambil? Meskipun kita bisa bilang, Abang kan udah taruh di media sosial, artinya itu milik publik. Cuma dalam etika, dalam kode etik jurnalis itu nggak bisa. Kita kalau ngambil dari manapun, baik dari akun medsos, dari berita di orang lain, di portal orang lain, dari TV, kita harus izin dulu sama orang yang memproduksi itu. Kalau udah oke, boleh. Karena kalau nggak kita izin, terus orangnya keberatan, kita berhak dilaporkan ke Dewan Pers. Baik. Gitu. Nah, tadi bicara mengenai kinerja Nusantara Cooling System ini juga begitu, Mas Gaib. Tadi Mas Gaib menyebut Polri atau aparat berwenang ini harus bekerja sama kan dengan pihak-pihak yang mungkin dihormati oleh masyarakat, seperti influencer dan juga ulama tadi. Kemudian tentunya butuh awak media. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo serta tentunya BSSN gitu, badan siber, apakah juga harus diajak kerjasama dan mungkin informasi-informasi dari mereka perlu dijadikan tolak ukur atau patokan begitu untuk mengontrol, melakukan tindakan preemptif dan juga preventif ini? Ya, tadi kan saya bilang kalau ini dilakukan hanya Polri, hanya sebagai lembaga dengan kekuatan yang dimiliki, nggak mungkin. Nggak bakal mungkin. Ini harus ada aksi bersama, bahkan kalau perlu ada penegasan untuk kita menjalankan pemilu secara damai, anti polarisasi dan anti hoax, dan melibatkan semua stakeholders. Kalau hanya Polri, cuma beberapa gelintir orang yang peduli, itu nggak akan jalan. Kominfo kan memang yang terdepan sebenarnya untuk ngurusin ini. Dia akan terdepan karena dia yang punya alat mendeteksi itu hoax atau bukan. Dia bisa memantau situs-situs yang memang punya niatan untuk menyebarkan hoax. Jadi kalau ada situs yang tiap hari isinya hoax, nggak pakai lama. Itu bukan media. Itu udah bukan media. Kalau media jelas ada pemretnya, ada redakturnya, ada perusahaannya, ada PT-nya, punya pedoman media di situ, punya kode etik, jelas tuh, clear. Tapi kalau udah situs jelas punya niat untuk hoax, itu nggak usah pakai lama-lama. Tutup aja langsung. Keberanian dari lembaga berwenang ini juga yang kita tunggu begitu untuk menyukseskan dari Nusantara Cooling System atau operasi Nusantara Cooling System ini. Baik, Mas Gaib, karena durasinya sudah habis, kita terpaksa sudahi dulu editorial kita sore hari ini. Tapi semoga kita sama-sama bisa saling dukung begitu ya dalam operasi ini dan tidak melakukan kembali luka-luka atau tindakan-tindakan yang terjadi pada pesta politik 2019 di tahun 2024 ini. Terima kasih sekali lagi Mas Gaib atas waktunya dan insight-nya. Sehat selalu. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.